Lanjut ya ke materi berikutnya dari teori relativitas khusus. Kita akan masuk ke bahasan yang namanya transformasi Lorentz. Jadi di topik ini kita akan ngebahas relativitas khusus secara lebih matematis dan juga lebih umum. Jadi akan ada banyak rumus nih di pembahasan kali ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi di dalam relativitas selalu kita itu ngebahas pengukuran besaran berbeda antara dua kerangka acuan inersia yang punya gerak relatif. Jadi misalnya di dalam gambar berikut, kita punya dua kerangka, kerangka S dan S aksen. Masing-masing punya sistem koordinat sendiri ya, X, Y, Z untuk yang S. Untuk yang S aksen itu pakai aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah yang kerangka S ini diam, sedangkan yang kerangka S aksen itu punya gerak relatif ya, dia bergerak dengan kecepatan V ke sumbu X positif. Jadi kita akan analisis untuk dua kerangka ini nih ya. Perbedaan pengukuran oleh dua kerangka ini. Nah sebenarnya nggak harus salah satu diam sih. Boleh aja dua-duanya bergerak nih. S bergerak, S aksen bergerak gitu. Nanti V-nya akan jadi kecepatan relatif antara keduanya. Ya jadi tidak harus selalu S-nya itu diam sebenarnya ya. Kemudian kita juga batasi pembahasan kita jadi hanya pada kasus yang gerak relatifnya itu hanya di satu sumbu saja. Jadi kalau di gambar ini, S aksen itu punya kecepatan V terhadap S di sumbu X saja. Sedangkan di sumbu Y dan Z itu nggak ada kecepatan relatif ya. Kita tinjau yang kasus sederhana seperti itu. Nah, kemudian relativitas itu selalu bicara mengenai kejadian ya. Kita mengamati suatu kejadian, panjang objek itu jarak dua titik, dan pengamatannya akan berbeda di dua kerangka yang berbeda. Jadi misalkan kita punya kejadian P. Ada kejadian P yang namanya kejadian itu dikarakterisasi oleh dua hal. Yang pertama adalah kejadiannya ada di mana terjadinya, dan yang kedua adalah kapan itu terjadi. Jadi ada posisi dan waktu kejadian, di mana kejadiannya dan kapan kejadiannya terjadi. Dan tentu itu akan berbeda menurut kerangka yang berbeda. Jadi kalau menurut kerangka S, kejadian P itu terletak di posisi X, Y, Z dan pada waktu T. Ya, jadi ada 4 variabel ya. Itu menurut S. Tentu menurut S aksen, menurut kerangka S aksen akan beda. Kalau menurut S aksen, ini kejadian P terjadinya tuh di X aksen, Y aksen, Z aksen dan pada waktu T aksen. Gitu. Jadi pasti berbeda. Sebagai contoh nih kalau di sini nih X-nya kan positif kalau menurut kerangka S. Tapi kalau dilihat dari kerangka S aksen, ini ada di X aksen yang negatif ya. Karena di sebelah kiri, sumbu X nih. Itu udah jelas beda jadi ya. Dan ternyata waktu juga berbeda. Yang satu mengukur pada detik kedua misalnya, yang satu akan mengukur pada detik ketiga gitu misalnya. Nah, variabel-variabel ini ya yang berbeda di kerangka yang berbeda dihubungkan dengan transformasi Lorentz. Itu jadi maksud dari transformasi Lorentz. Hubungan antara X, Y, Z, T dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Nah, kayak gini kira-kira perumusannya. Ini dia jadi perumusan transformasi Lorentz. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Dua di kiri ini menunjukkan gimana kita bisa mencari X aksen dan T aksen di kerangka S aksen kalau kita tahu X dan T di kerangka S gitu. Itu rumusnya tuh X aksen sama dengan gamma. Seperti biasa gamma itu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. V di sini adalah kecepatan relatif antara S aksen dan S. Lalu pakai X min Vt. Kalau T aksen, gamma T min Vx per C kuadrat. Nah kalau yang di tengah ini kebalikannya. Kita tahu X aksen dan T aksen dari kerangka S aksen. Pengen cari XT dari kerangka S. Itu pakai rumus ini. Sedangkan yang dua di kanan ini menunjukkan posisi Y dan Z dari kejadian nggak berubah. Mau ditinjau dari kerangka manapun. Tidak ada perubahan di Y dan Z. Karena gerak relatifnya hanya di sumbu X saja. Tidak ada gerak relatif di sumbu Y dan Z. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah transformasi Lorentz perumusannya. Jadi menghubungkan koordinat dari suatu kejadian antara kerangka S dan kerangka S aksen. Nah, kemudian berikutnya adalah transformasi Lorentz ini bisa digunakan untuk apa gitu, buat ngapain gitu. Jadi aplikasi praktisnya dari transformasi Lorentz itu adalah kita nanti bisa menganalisis dua kejadian. Ya, ada dua kejadian
di titik yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Kalau yang dulu-dulu ya, kalau kita belajar misalnya dilasi waktu, itu sebenarnya ada syarat. Syaratnya adalah kejadiannya harus salah satu pengamat itu harus mengamati di titik yang selalu sama. Supaya dia bisa jadi dikatakan proper time gitu. Misalnya ya, supaya review juga. Misal kita punya dua pengamat. Ini A, ini B. Nah, B ada di pesawat yang sedang bergerak. Dan ini ya, misalnya ini adalah kedipan cahaya nih. Yang bulat oranye kedipan cahaya dari lampu gitu misalnya, dia mulai berkedip, lalu berhenti berkedip. Jadi kita punya dua kejadian tuh ya, mulai berkedip dan berhenti berkedip. Nah si B ini harus selalu bersama-sama dengan si kedipan. Harus ada di kerangka yang sama dengan si kedipan. Atau dengan kata lain, si B harus mengamati kejadian ini di posisi yang sama terus. Supaya dia bisa dikatakan sebagai pengamat yang mengukur proper time. Jadi ada batasannya tuh. Kalau durasi waktu, salah satu pengamat itu mengukur di waktu yang berbeda, tapi titiknya harus sama. Nah, kalau pakai transformasi Lorentz itu kita lebih leluasa, lebih umum. Bisa digunakan untuk di titik yang berbeda. Gitu, jadi ya, aplikasi praktisnya. Oke, supaya lebih paham maksudnya, mari kita lanjut ke contoh soal berikut. Oke, jadi di sini kita punya planet X, dan di planet ini ada dua kota. Ada kota A dan kota B. Dan mereka berjarak 5.000 km. Ya, ini diukurnya 5.000 km di dalam kerangka planet. Kemudian kembang api dinyalakan di kedua kota ini. Kayak gini deh misalnya, di A nyalain kembang api, di B nyalain kembang api juga. Kembang apinya pertama di A dulu dinyalakan. Lalu 1 milisecond kemudian, itu dia menyala di B. Ya, jadi A dulu kembang api, baru B. Nyalain kembang api. Dan itu menurut pengamat di planet X ya. Itu menurut kerangka planet X. Lalu ketika kembang api dinyalakan itu ada pesawat. Pesawat melaju dari kota A ke B. Punya kecepatan 0,7 C yang ini. Ya. Kita mulai dulu dari yang A ya, tentukan jarak antara kedua kembang api ini. Menurut pengamat di pesawat. Oke, jadi kita punya dua kejadian, yaitu kembang api nyala di A dan kembang api nyala di B. Lalu kita punya dua kerangka. Kerangka planet X dan kerangka ini pesawat yang sedang bergerak dengan kecepatan itu 0,7 C. Jadi kita punya kerangka yang ini S ya, planet X, dan S aksen si pesawat ini. Tentu pengukuran kejadian kembang api akan berbeda menurut kedua pengamat. Kita diberikan informasi kejadian itu menurut pengamat di planet X. Sekarang kita harus cari menurut S aksen ya, menurut si pesawat. Oke, sebelumnya kita bikin sistem koordinat dulu ya. Kita misalkan sumbu X positif itu ke kanan. Ya, jadi searah dengan gerakan pesawat. Lalu kita lihat dulu apa yang kita ketahui nih. Kita tahu jarak antara dua kota A dan B menurut planet X ya. Dan ini ekuivalen ya. Ekuivalen dengan jarak antara dua kejadian ini. Karena jarak antara dua kota sama dengan jarak antara dua kembang api, dua kejadian menurut planet X. Jadi kita punya di sini delta X yang adalah XB dikurang XA. Posisi planet B dikurang posisi planet A yang adalah 5.000 km. Gitu. Jadi kita definisikan delta itu B kurang A. Kejadian B dikurang kejadian A. Dengan demikian nanti kita bisa hitung juga delta T-nya. Jadi berapakah selang waktu antara kejadian A dan B? Ini lihat di sini. Kembang api dinyalain di A, lalu 1 milisecond kemudian nyala di B. Berarti kalau kita hitung delta T sebagai TB dikurang TA 1 milisecond ya. Ini selang waktu antara dua kejadian menurut planet X. Nanti semua definisi harus seperti ini ya, B dikurang A. Jadi nanti kalau delta X aksen berarti XB aksen dikurang SA aksen. Begitu pula yang delta T aksen. Oke, jadi lihat dulu ya yang A, jarak antara kedua kembang api, berarti jarak antara dua kejadian menurut pengamat di pesawat. Kita berarti harus cari yang ini nih, delta X aksen. Nah, oke, biar gampang kita copy paste ya yang rumus Lorentz ini. Oke, kita pengen cari delta X aksen. Berarti pakai rumus ini aja. Tapi ini kan untuk satu kejadian. Kita perlunya selisih dua kejadian. Gak apa-apa, kita kasih delta aja. Nanti jadinya kayak gini. Delta X aksen sama dengan gamma jadi delta X dikurang V delta T. Dengan gamma, kita masukkan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, ini kita udah tahu semua ya. Delta X, delta T ada di sini ya. Juga V-nya, yaitu 0,7 C. Kecepatan relatif pesawat dengan si planet.
Ya udah, kita bisa ini masukin, maka nanti kita dapat sekian. Delta X aksennya 6.707 km. Nah, ini menarik. Jadi, kalau menurut planet yang diam ini jaraknya 5.000 km. Tapi menurut pesawat yang gerak ini lebih gede ya, 6.700 km jaraknya. Padahal kita tahu ada kontraksi panjang kan, harusnya kalau lagi bergerak mengamati lebih pendek. Nah, ternyata tidak demikian di sini ya. Jadi, kenapa transformasi Lorentz itu bisa digunakan dengan baik? Karena lebih umum. Dia bisa menghandle kasus-kasus yang lebih umum. Oke, lanjut ya yang B. Tentukan selang waktu menyalanya kembang api di kota B terhadap A menurut pengamati pesawat. Dan kata lain cari selang waktu kejadian B dan A gitu ya. Kita cari delta T aksen, simpelnya gitu. Oke, udah ada juga rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Delta T aksen berarti gini aja kan. Gamma ini jadi delta T dikurang V delta X per C kuadrat. Ini pun udah ada semua angka-angkanya. Delta T, delta X, V ya. Oke nih bisa kita langsung masukkan. Kita akan dapat delta T aksen seperti ini. Minus 0,05 second. Oke, nah kita dapat minus nih. Delta T aksen minus. Tadi delta T aksen kita definisikan sebagai apa? TB aksen dikurang TA aksen. Kejadian B dikurang kejadian A kan ya. Nah, kalau di kerangka S itu positif. 1 milisecond. Jadi kejadiannya tuh A dulu baru B. Ini sekarang minus. Artinya apa? Kebalik. TB aksen kurang TA aksen. Artinya adalah duluan B dulu, baru A. Jadi kalau menurut si pesawat, kembang apinya di B dulu, baru A gitu. Nah ini menarik nih ya. Jadi ada pembalikan urutan kejadian di dalam ranah relativistik. Nah hal ini mungkin terjadi kok. Ini bisa saja terjadi asalkan kedua kejadian tersebut independen. Artinya adalah antara menyalanya kembang api A dan menyalanya kembang api B itu tidak saling mempengaruhi. Bukan hubungan sebab akibat gitu. Nah kalau dua kejadian tersebut independen itu bisa aja. Di kerangka yang satu A dulu baru B, di kerangka yang kedua B dulu baru A. Itu mungkin saja terjadi. Jadi intinya dengan transformasi Lorentz banyak hal bisa dihitung. Gitu. Jadi oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai transformasi Lorentz. Semoga ini berguna untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.